Wacana pemindahan ibu kota negara akhirnya tertuang dalam sebuah undang-undang yang bernama Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN yang disahkan pada 18 Januari 2022 lalu. Pengesahannya ini terjadi hanya berselang 1,5 bulan dari dibentuknya panitia khusus atau pansus RUU IKN, ya, di mana pembentukannya itu dilakukan pada tanggal 7 Desember 2021. Dalam UU tersebut telah diputuskan nama ibu kota negara baru, yakni Nusantara. Dalam pasal 2 UU IKN disebutkan, IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, sekaligus simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia. Visi yang sangat besar dengan perencanaan yang sulit ditemukan. Sampai detik ini saat saya membuat video ini, saya belum menemukan perencanaan eksekusinya tuh ada di mana. Mungkin belum sempat ditulis kali ya, karena saking ngebutnya proses pembahasannya. Tapi mudah-mudahan udah ada. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa hal yang dipersoalkan oleh banyak orang terkait kebijakan pemindahan ibu kota tersebut. Mari kita breakdown isu ibu kota baru bersama saya, Kania Cita. Ya, kita mulai dari latar belakang ya. Kenapa sih awalnya pemerintah kita tuh kepikiran memindahkan ibu kota negara? Ada cukup banyak alasan yang sudah disampaikan selama proses pembahasannya sejak dicetuskan ide tersebut ya pertama kali pada tahun 2019 lalu hingga disahkan pada 18 Januari kemarin. Nah, kalau saya rangkum, kira-kira ada 2 kategori besar nih untuk faktor-faktor ya atau alasan yang melatar belakangi gagasan ini gitu. Kenapa sih ada gagasan ini? Yang pertama adalah faktor lingkungan hidup. Kondisi lingkungan hidup di Jakarta dan Pulau Jawa secara umum sudah sangat rusak dan tidak bisa lebih lama lagi menampung beban ibu kota negara. Ini yang dianggap sebagai masalah. Harapannya dengan pemindahan ibu kota, lingkungan hidup di wilayah Jakarta bisa berfungsi dengan lebih sehat, terutama dalam kaitannya dengan ketersediaan udara dan air bersih. Kemudian juga kondisi ekologis Pulau Jawa secara keseluruhan dapat perlahan-lahan dipulihkan. Itu kategori pertama ya, faktor lingkungan. Kemudian kategori yang kedua, faktor pembangunan ekonomi. Kebijakan ini didesain untuk merespons adanya ketimpangan pembangunan ekonomi akibat keberadaan ibu kota di Pulau Jawa. Dampaknya selama ini pembangunan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, harapannya dengan pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan, pembangunan ekonomi di Indonesia bisa lebih merata. Nah, itu secara umum faktor yang melatar belakangi kenapa ada ide pemindahan ibu kota in the first place. Faktor-faktor tersebut sebetulnya kalau kita pahami yang menjadi masalahnya gitu ya, itu ya cukup solid gitu. Masalah yang ingin respons adalah fakta atau kenyataan yang bisa dengan mudah kita lihat gitu ya di lapangan bahwa memang ada tadi misalnya kerusakan lingkungan, kerusakan ekologis dan lain sebagainya. Kemudian ada ketidakmerataan pembangunan gitu ya dan seterusnya. Sayangnya kelihatannya solusinya itu agak kurang nyambung mungkin ya dengan sebagian masalah yang menjadi latar belakangnya tadi. Misalnya aja yang faktor lingkungan. Sudah jelas-jelas masalah lingkungan kita tuh terjadi pada umumnya atau sebagian besarnya karena masalah korupsi dan kurangnya keberpihakan pejabat publik atau pembuat kebijakan pada kelestarian lingkungan. Dampaknya apa sih? Ya jadinya hukum yang ada juga kurang memadai dan kemudian penegakannya juga kurang bagus gitu kan. Korupsi membuat hukum menjadi tidak berlaku gitu loh. Semua bisa dibeli ya. Makanya bolak-balik muncul berita penangkapan koruptor oleh KPK yang korupsinya tuh berupa penerimaan gratifikasi atau suap terkait perizinan gitu loh.
Jadi sering terjadi pembangunan di suatu wilayah tidak melalui kajian lingkungan yang serius, tahu-tahu udah dapat izin gitu. Nah, masalah seperti ini nggak bisa diselesaikan dengan memindahkan ibu kotanya gitu ya. Jadi, oh kalau di Jakarta korupsi, kalau di Kalimantan nggak korupsi lagi gitu. Kayaknya nggak gitu ya. Bahkan ini bisa jadi memperparah keadaan. Yang di sini nggak sembuh juga, yang di sana malah ikut tambah sakit. Nah di sini saya bilang tambah loh ya. Karena kondisi lingkungan di sana juga bukannya masih sehat-sehat banget gitu ya. Benar-benar masih ideal gitu. Sebenarnya nggak juga. Sudah sangat banyak tantangan lingkungan di sana. Aktivitas pertambangan dan perkebunan yang masif sudah membuat kondisi lingkungan di sana juga sebagiannya mulai rusak. Bahkan terancam menjadi padang gurun ya. Mengering gitu. Dengan pindahnya ibu kota ke wilayah sana, tanpa adanya perencanaan yang jelas dalam memitigasi risiko kerusakan lingkungan yang bahkan mungkin bisa lebih parah dari Jakarta, ini proyek bisa mengerikan banget dampaknya. Masalahnya sampai sekarang ini, saya nggak nemu nih actionable plan-nya bagaimana. Maksudnya apa? Rencana eksekusinya itu gimana gitu loh. Ya, gambaran terhadap apa yang akan terjadi dalam setidaknya 5 sampai 10 tahun ke depan dari sejak dimulainya proses pemindahan ibu kota ini akan bagaimana? Itu nggak kelihatan ya. Entah karena belum ada atau mungkin aksesnya aja yang belum dibuka untuk publik. Nah, ini harapan saya mudah-mudahan bisa segera dibuka ya, supaya kita juga bisa menilai apakah memang langkah-langkah pemindahan ini dan proses tadi ya merespons tantangan yang ada itu sudah cukup baik. Selanjutnya untuk faktor pembangunan ekonomi. Ini juga masih terkait nih dengan faktor pertama. Gini, kalau misalnya belum jelas konsep pengelolaan lingkungan hidupnya bagaimana, yang namanya pemerataan pembangunan ini jadi sama dengan pemerataan krisis lingkungan hidup. Jakarta tuh sekarang cadangan air tanahnya udah sangat kritis. Bahkan itu bikin tanahnya juga terus turun ya kan, dan banyak wilayah Jakarta sudah terancam tenggelam. Sampai hari ini saya sih belum lihat ya ada langkah radikal untuk menyelesaikan persoalan ini. Misalnya aja terkait sistem distribusi air bersih ya, supaya masyarakat tuh berhenti menyedot air tanah di rumah mereka masing-masing, yang mana itu membahayakan kita semua ya gitu. Nah sekarang kalau sistem pengelolaannya masih begini juga, misalnya nanti ya di ibu kota yang baru, ya akan seperti apa dampaknya gitu. Di Pulau Jawa maupun di Kalimantan, kalau pengelolaan lingkungan hidupnya masih begitu ya akan sama masalahnya. Bahkan di Kalimantan pun saat ini sudah sering terjadi masalah krisis air bersih. Itu baru masalah air. Belum lagi masalah perlindungan satwa yang sudah hampir punah ya, atau satwa langka. Di Jakarta sudah sangat minim ya kehidupan lain selain manusia. Kalimantan itu pusatnya berbagai satwa langka yang dilindungi. Dilindungi di situ tuh berarti mereka memang sudah hampir punah ya, makanya dilindungi. Nah lagi-lagi kehidupan satwa langka ini juga terancam dengan adanya pemindahan ibu kota kalau tidak dibarengi dengan rencana jelas pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan di ibu kota baru tersebut bagaimana. Untuk bagian satwa langka ini saya tahu mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton kepikiran kayak, emang kenapa sih harus mikirin ada binatang yang mau punah gitu ya. Nah saya tertarik untuk bahas itu tapi nggak di sini. Jadi nanti tungguin aja video lain yang ngebahas itu. Oke, balik ke topik pemindahan ibu kota negara. Pada intinya gini, saya pribadi nggak bisa juga langsung mengatakan bahwa oh saya menolak kebijakan ini, saya anti kebijakan ini. Yang saya mau katakan di sini adalah saya membutuhkan adanya perencanaan yang lebih jelas, terukur dan berbasis bukti yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pemindahan ibu kota ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang disebutkan dalam latar belakang adanya kebijakan ini. Selama penjelasan ini belum ada, saya juga tidak bisa in good conscience mendukung kebijakan ini. Nah, saya masih mau optimis bahwa ada orang-orang dalam pemerintahan yang memang punya niat baik.
Tapi seperti yang sudah sering saya katakan, niat baik tanpa penalaran yang baik akan menjadi dampak buruk. Mudah-mudahan proyek senilai lebih dari 400 triliun rupiah ini tidak dijalankan secara asal-asalan, tanpa perencanaan yang matang dan sesuai realitas, yang akan membuat kita end up dengan banyak masalah baru tanpa ada satupun masalah lama yang terselesaikan. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Saya Kania Cita, sampai ketemu di episode breakdown selanjutnya.